A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan berbasis online. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak dapat sama-sama untuk belajar di sekolah untuk bertatap muka, akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Yaitu pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan daripada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Adapun materi yang akan sama-sama kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama adalah mengenai bab iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran daripada bab pertama ini yaitu adalah pengertian iman pada kitab-kitab Allah. Lalu yang kedua, perbedaan antara kitab dan suhuf. Lalu yang ketiga, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Lalu yang keempat adalah perilaku beriman pada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pada anak-anakku sekalian kelas 8, apabila nanti dalam video pembelajaran ini ada yang terkendala, ada yang tidak dapat dipahami dalam pembahasan ini, bisa dapat menghubungi Pak Guru baik melalui via telepon atau dengan WhatsApp. Baik, kita lanjutkan materi kita. Baik, anak-anakku untuk kelas 8, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada bab yang pertama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum kita memasuki daripada materi yang akan Bapak Guru sampaikan, mari kita sejenak merenungkan diri kita akan hal yang mana apa jadinya tatkala kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat, dan kemudian kita termasuk orang yang tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama kita berada hidup di dunia ini. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan saling menyakiti antara sesama manusia. Manusia yang dapat menjalani hidup dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah kesulitan dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu, bahkan gelisah. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai di akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca
memahami, serta memegang teguh isi kitab suci. Sesungguhnya sangat rugi dan sangat rugi dan sangat rugi. Sekalian, ini adalah peta konsep. Pertama, kita akan membahas pada bab pertama ini, yaitu makna pada kitab Allah ini. Bab yang pertama pengertiannya, pengertian iman pada kitab Allah. Lalu perintah beriman pada kitab Allah. Lalu kemudian adalah nama kitab Allah. Nah, yang pertama pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti percaya, dan secara istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Adapun pengertian kitab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kitabun, yang artinya buku. Secara istilah, kitab adalah buku yang berisi kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Dengan demikian, iman pada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya sebagai pedoman hidup manusia. Lalu, iman kepada kitab Allah adalah cara kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Diturunkannya kitab-kitab Allah merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar atau yang hak dan mana yang salah atau yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan yang sesuka hatinya. Tanpa Allah, tanpa kitab Allah, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui kemana dia ingin pergi, kemana arah yang dia akan tempuh, sehingga dia tidak mempunyai tujuan daripada perjalanan tersebut. Jika demikian, apa yang terjadi? Tentu perjalanan hidup kita akan tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-16, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanuhu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-16. Nah, perintah beriman pada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Semua umat Islam wajib mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu billahi war rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini ayat tersebut menjelaskan pentingnya kita mengimani kitab Allah. Kita mengimani Rasul-Rasul Allah. Dan di dalam ayat ini pun kita diminta agar tidak kafir atau tidak kufur mengingkari hal yang telah diturunkan, yaitu daripada kitab-kitab Allah, para Rasulnya, para malaikat. Akan tetapi kita harus mempercayai dengan kesungguhan hati, dengan keteguhan hati, mempercayai bahwasanya hal tersebut dengan hak, dengan kebenaran Allah turunkan sebagai petunjuk manusia. Baik, anak-anak. Adapun kita akan mempelajari nama-nama kitab Allah. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang tertua yaitu keempat kitab yang kita wajib tahu, yakni adalah pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat adalah kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Nah, dan kaumnya dari bangsa Bani Israel selamat dari kerajaan Fir'aun atau dari kejaran Fir'aun. Mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam membawa para pengikutnya menuju Bukit Sinai. Kaum Bani Israel meluapkan kegembiraan mereka karena dapat selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan tentaranya. Saat itu mereka benar-benar merasa merdeka dan bebas. Semula mereka hidup terkekang. Karena apa? Terintimidasi atau tertindas oleh Raja Fir'aun. Tetapi sekarang situasinya menjadi berbalik 180 derajat. Mereka benar-benar bebas, merdeka, dan tidak ada aturan yang perlu dipatuhi. Mereka meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara. Ada yang bersyukur kepada Allah, namun ada yang melampiaskan dengan hal yang bersukaria. Namun Nabi Musa merenung dan berpikir, beliau berkeinginan agar kehidupan bangsa Bani Israel menjadi terarah dan memiliki aturan. Mereka tidak boleh hidup liar dan bebas mau-maunya. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian berdiam diri dan bermunajat di salah satu tempat yang berada di Bukit Sinai untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berzikir, yaitu berdoa, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku menjadi orang, dan jadikanlah aku orang yang beriman kepadamu. Saat itu Nabi Musa terus berzikir, berdoa, dan kemudian merasa begitu dekat dengan Allah. Lalu diberikanlah kepadanya petunjuk dan aturan berupa kitab Taurat. Kitab itu berisi kehidupan untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya agar hidup menjadi lebih terarah. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat, yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Lalu perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama. Kemudian larangan berbuat zina, larangan mencuri, dan larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, baik. Sekarang kita akan melanjutkan daripada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur terdiri atas 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud. Bukti kebenaran kisah perwahyuan kitab Zabur kepada Nabi Daud salah satunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra.
Nah, inilah ayatnya. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit, di bumi, dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, ada kisah Nabi Daud dan kaumnya. Dikisahkan bahwa rakyat di wilayah kerajaan Nabi Daud alaihissalam hidup dengan keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah, mereka melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari-hari yang lain. Di sebuah wilayah yang bernama Ta'ailah, masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti hari ibadah ini menjadi hari Sabtu. Lalu apa yang terjadi pada kalian? Kata Yahuda, aku lihat kalian bingung dan ragu. Bukankah ini adalah wilayah kita? Lalu, bukankah kita yang paling tahu mengenai profesi kita sebagai nelayan? Mari satukan langkah dan kita tentang peraturan pemerintah mengenai hari beribadah ini. Pokoknya ini demi kepentingan kita. Ada sebuah percakapan tersebut. Benar Yahuda, sambung yang lain. Kita harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Nabi Daud. Dia pasti setuju. Lalu Yahuda berkata, kita mengganti peribadatan kita demi kepentingan pekerjaan kita. Kita bekerja mulai dari Ahad sampai hari Jumat. Setelah mendapatkan ikan yang banyak, maka di hari Sabtu kita beribadah. Dengan demikian, pikiran kita saat beribadah menjadi tenang. Begitu teman-teman setuju? Tanyanya. Menanyakan kepada teman-temannya. Lalu kata Yahuda meyakinkan mereka menjawab dengan serempak, yaitu setuju. Ketika sedang asik membicarakan hal ini, tiba-tiba Nabi Daud datang. Mereka segera keluar menemui Nabi Daud. Kata Nabi Daud, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah dan menetapkan hukum sendiri yang bertentangan dengan perintahnya? Lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, untuk wilayah ini hari Jumat tidak cocok untuk digunakan beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu hingga badan kami terlalu lelah untuk beribadah pada hari Jumat. Kami ingin melepas lelah pada hari Jumat dan beribadah pada hari Sabtu. Bantah salah seorang kaumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot untuk beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud. Pokoknya kami hanya mau beribadah pada hari Sabtu, tegas Yahuda melawan Nabi Daud. Saudara-saudara sekalian, aku ingin mengingatkan, kalian akan mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Kalian sudah sering mengkhianati nabi-nabi kalian sendiri. Kalian gemar berbuat maksiat, kata Nabi Daud. Lalu gemar dengan melakukan kemungkaran, kata Nabi Daud. Apakah kalian lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian? Nabi Daud mengingatkan kepada orang-orang tersebut. Mendengarkan nasihat ini, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang yang sadar, lalu yang kedua kelompok mereka yang menentang dan mereka berpikir Nabi Daud alaihissalam tidak menghendaki mereka hidup sejahtera dan hanya memfokuskan hidup pada ibadah semata. Kelompok ketiga ialah kelompok yang kebingungan, mereka memperhatikan kelompok pertama, tetapi juga mencermati kelompok kedua. Akhirnya mereka mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia pada mereka. Tindakan Bani Israel ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Daud untuk melarang orang-orang melaut pada hari Sabtu. Hari-hari berlalu, dikisahkan Amdan merupakan pemuda yang malas beribadah. Amdan sangat gemas melihat ikan-ikan malah bergerombol di tepi pantai pada hari Sabtu, hari di mana mereka tidak diperbolehkan menangkap ikan. Amdan kemudian berpikir hingga terbesit ide licik kepada pemikirannya. Ia membuat jaring yang amat besar yang dapat menutupi hampir seluruh bibir pantai. Karena ia dilarang melaut pada hari Sabtu, ia memasang jaring itu pada malam Sabtu, lalu mengambil jaring pada hari Ahad pagi. Pada pagi Ahad yang telah ia nanti, Amdan memanggil semua nelayan agar ikut bersamanya ke laut. Luar biasa, mereka mendapatkan hasil yang amat melimpah
nelayan yang sampai terheran-heran dengan hasil tangkapan tersebut, sehingga akhirnya mengikuti apa yang telah dilakukan Amdan. Namun wilayah pemasangan jaring di tepi pantai sebagian besar sudah dikuasai oleh Amdan. Mereka sadar bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan. Nelayan-nelayan itu marah dan emosi. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka mengikuti hawa nafsu untuk berebut harta benda. Hingga pada suatu malam, sangat mencekam sekali. Langit nampak begitu menakutkan dan laut seakan mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Setelah pagi menjelang, angin bertiup lembut dan laut tampak tenang. Orang-orang keluar untuk mencari nafkah, tetapi ada yang aneh di perkampungan tersebut. Orang-orang yang ingkar itu jalan-jalan tampak sepi dan semua rumah tertutup rapat. Mereka yang ingkar itu berubah semua menjadi wujudnya menjadi kera yang hina. Inilah penderitaan mereka yang mereka alami selama 3 hari tanpa makan dan tanpa minum. Inilah balasan bagi mereka yang durhaka dan sombong. Inilah kisah daripada Nabi Sallam. Adapun tugasnya, anak-anakku sekalian, carilah artikel tentang kitab Injil dan kitab Al-Quran. Diturunkan untuk siapa dan untuk kaum siapa, serta ayat Al-Quran yang memiliki kaitan atau membahas kitab Injil dan Al-Quran. Lalu jangan lupa, nanti ini Bapak Guru masukkan di dalam YouTube. Kalian absen diri kalian sendiri, tuliskan di kolom komentar dalam akun YouTube Pak Guru, nama dan kelas, nama lengkap dan kelas. Oke, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Insya Allah akan kita lanjut pada part yang kedua, masih berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.